menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kehadapan-Mu atas anugerah Tuhan yang kami sambut pada pagi hari ini ketika kami terbangun dari tempat tidur kami, sehingga kami Tuhan memperoleh sukacita dan hati yang baik. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang mengawali hari kita pada hari ini tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 7. Beginilah isi firman Tuhan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian isi firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua terbangun dalam suasana hati yang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Terlebih ketika kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua jarum atau arah kehidupan yang tidak akan pernah diabaikan oleh orang-orang yang bijaksana, yaitu yang pertama adalah tentu fokuslah untuk berjalan ke depannya. Dan yang kedua yaitu mengabadikan sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa berharga yang terjadi di masa lalu. Barangkali banyak dari kita yang menganggap bahwa sejarah itu adalah cerita yang sangat membosankan untuk diulas kembali. Hanya untuk menghabis-habiskan waktu dan juga untuk memenuhkan memori. Karena itu kita menganggap daripada kita harus fokus kepada apa yang sudah berlalu, lebih baik kita fokus kepada hari ini dan juga kepada hari-hari mendatang. Namun orang bijaksana akan tahu bahwa sesungguhnya sejarah-sejarah berharga dan peristiwa-peristiwa berharga yang terjadi di masa lampau itu menjadi warisan dari banyaknya pengalaman yang terjadi pada orang-orang terdahulu yang dapat memberikan pencerahan atau juga kebijaksanaan kepada anak-anak muda atau generasi-generasi saat ini. Itu mengapa salah satu presiden dari negara kita, yaitu Bung Karno, pada pidato terakhirnya, beliau mengatakan tentang jas merah, yaitu jangan sesekali melupakan sejarah. Tentu hal itu beliau konsep karena beliau memahami bahwa di dalam sejarah itu tentu generasi bangsa Indonesia dapat belajar tentang pertahanan negara kita dan bagaimana kita untuk waktu kedepannya memperjuangkan kesatuan dan kekompakan negara kita. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ayat renungan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua sekaligus mengingatkan kita untuk banyak bertanya dan belajar kepada orang-orang terdahulu, kepada para tua-tua, kepada orang tua kita, dan terlebih kepada orang-orang percaya dengan tujuan yaitu supaya kita boleh melihat bagaimana sejarah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bangsanya. Dan di dalam ayat ini tentu itu dimulai Musa dari bagaimana Tuhan memelihara dan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan dan memasuki tanah perjanjian.
Dan tentu anugerah dan penyertaan Tuhan tidak berhenti kepada bangsa Israel pada zaman dahulu, tetapi anugerah dan pemeliharaan itu terus berlanjut kepada generasi selanjutnya, berlanjut lagi ke generasi selanjutnya, dan tentu sampai hari ini anugerah dan pemeliharaan itu berlanjut di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih di zaman kita yang semakin kompleks ini, marilah kita banyak-banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab terdahulu, supaya dari pengalaman mereka bersama dengan Tuhan kita boleh mengetahui bahwa seperti apapun situasinya, Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, akan selalu siap siaga memelihara dan menyelamatkan umatnya, terlebih orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah kiranya itu meneguhkan iman kita dan menambah kasih kita kepada Tuhan. Sekaligus bersamaan dengan ini, sebagai orang percaya, marilah juga kita merekam pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama Tuhan, sejarah-sejarah yang kita alami secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kelak itu juga akan kita ceritakan kepada anak cucu kita, sehingga mereka mengenal betapa baiknya Tuhan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan, yaitu bagaimana kami Tuhan boleh belajar kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya, bagaimana Engkau Tuhan menyelamatkan nenek moyang kami, menyelamatkan orang-orang percaya yang sudah terlebih dahulu lahir sebelum kami. Biarlah kiranya Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman itu kami juga belajar dan menambah keyakinan kami betapa Engkau Tuhan turut campur di dalam kehidupan orang percaya yang mau bergantung kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan dan kekuatan daripada Engkau Tuhan menyertai kami untuk melakukan segala pekerjaan kami, sehingga kami Tuhan tahu untuk melakukan pekerjaan yang patut kami lakukan, dan kami juga bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya hari ini kami tidak melukai hati Tuhan, dan juga kami belajar untuk tidak melukai hati saudara-saudara kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.